Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur. Tinggal 2 hari lagi, dengan hari ini kita akan mengakhiri bulan Mei. Wow, luar biasa penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita yang juga kita pelajari hari demi hari di sepanjang bulan Mei ini. Kiranya renungan malam yang saya buat ini boleh menjadi berkat, sehingga kita bisa sama-sama makin mengerti pribadi Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita dan memenuhi kita hari demi hari. Doa saya untuk saudara semua, renungan ini bermanfaat bagi kita, dan saya pun secara pribadi diberkati dan dipacu untuk belajar lagi mengenai hal ini. Dan inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara semua sebagai tubuh Kristus tentunya dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita belajar dengan judul Roh Kudus memberikan hidup. Saudara, ini adalah tugas utama yang paling penting dari seluruh pekerjaan Roh Kudus, karena Alkitab menyatakan upah dosa adalah maut. Kita semua sebelum terima Yesus adalah mayat-mayat rohani. Secara fisik mungkin kita hidup, tapi secara rohani kita sebenarnya mati. Mayat itu tidak bisa respon terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Apapun juga yang saudara lakukan, saudara kasih makanan enak di sebelah mayat, taruh di depan hidungnya, dia tidak akan bergeming karena dia mati. Dan mayat baru bisa berfungsi dan respon saat ada roh yang menghidupkan. Nah, secara rohani kita semua mati. Karena itu kita perlu Roh Kudus yang menghidupkan kita. Saat Roh Kudus menghidupkan kita, maka kita dimampukan untuk beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Karena itulah tugas utama dan pertama dari Roh Kudus dalam hidup seseorang. Setelah seseorang diinsafkan akan dosa mereka, maka ia akan memberikan hidup kepada orang tersebut. Kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini yang juga merupakan ayat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-63. Di sana dinyatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi jelas sekali ayat ini menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang memberikan hidup dan penghidupan kepada orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Yesus pada waktu itu memberikan satu kebenaran bahwa dia adalah roti hidup itu sendiri. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka akan beroleh hidup yang kekal. Karena kata-kata inilah, maka banyak orang bersungut-sungut karena menganggap perkataan Tuhan Yesus ini perkataan yang sangat keras. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tentu saja kamu tidak percaya karena Roh Kudus belum menghidupkan kamu. Karena itulah dalam ayat 63 Yesus mengatakan bahwa hanya Roh Kuduslah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk percaya kepada kebenaran yang Ia nyatakan di dalam hati kita, sehingga kita terbuka kepada Injil, lalu kita bertobat dan diselamatkan. Saudara, ada beberapa ayat referensi yang lain mengenai Roh Kudus yang memberikan hidup ini. Misalnya dalam Roma 8 ayat 2, di sana dikatakan sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini dinyatakan hukum roh yang memberikan hidup dan memberikan kita kemerdekaan. Ayat 6 dinyatakan keinginan daging maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5:25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi saudara, ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kita hidup. Kalau kita sudah menjadi makhluk yang hidup secara rohani, maka hidup kita harus terus dipimpin di dalam kuat kuasa roh, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging kita, tapi mulai mengikuti kehendak dan kuasa Roh Kudus yang bergerak di dalam kita. Kita tidak bisa mungkin hidup menyenangkan Tuhan kalau kondisi rohani kita masih mati.
Karena itulah Roh Kudus perlu menghidupkan kita, dan hanya di dalam kuat kuasa Roh Kuduslah kita dimampukan untuk menikmati hidup yang penuh, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, bahkan hidup beyond this earth, tetapi hidup yang kekal di surga bersama Tuhan kita. Haleluya, kiranya roh yang menghidupkan ini terus membuat kita menjadi makhluk hidup yang menyenangkan Tuhan, menggunakan karunia-karunia rohani kita, dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.